Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fazil Ikrom. Nama saya Ibnu Muhammad Fahri. Kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan menjelaskan tentang perawatan berkala. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Ikrom. Saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara perawatan berkala kendaraan mobil. Nah, yang pertama di sini kita memasang fender cover nih. Ada di bagian kiri mobil. Kalian berapa orang ini? Bener-bener satu orang sih. Saya pulang kemana? Nah, sebelum memulai perawatan berkala, kita mesti harus memasang fender. Agar apa? Agar jadi tidak ada lecet. Kerusakan. Nah, yang pertama di sini kita pasang bagian kanan mobil. Oke, sudah terpasang ya. Di sini pasangnya di sini. Ingat ya, ini harus terpasang dengan ketat ya, supaya tidak kendor. Nah, kedua ini kita pasang di bagian tengah mobil. Kita Supaya pasangnya di sini. bodinya tidak lecet. Dan yang terakhir ada di bagian kiri. Nah, itu saja untuk yang di luar. Nah, sekarang untuk fender bagian dalam mobil. Oke, kita lihat fender pada bagian dalam mobil ini. Nah, yang di sini pertama tuh ada di bagian setir mobil, agar tidak merusak setir dan atau merobeknya dah. Dan kedua di sini ada di bagian bawah bangku pengendara dan juga di bagian atas bangku pengendara. Dan ini juga harus dipasang fender untuk tidak ada kelecetan. Kita bakal melakukan pengecekan pada bagian Kelistrikan. dari fender. Nah, pada kali ini kita akan melakukan pengecekan pada bagian kelistrikannya dulu nih. Nah, di sini kita buka pada bagian penyimpanan skringnya. Ini aliran listriknya ini kita buka. Nah, Bos, jangan gitu, Bos. Ini ya. kita lihat di sini. Nah, di sini ada beberapa skring. Dari sini mulai skring warna hijau yang bertegangan 20 ampere, ada hijau tua yang bertegangan 30 ampere dan lainnya. Nah, di sini fungsinya ini supaya aliran listrik Nah, jika skring ini terkena korsleting, maka skring ini duluan yang akan rusak. Nah, di sini kita lihat ada fuse dan juga skring. Selanjutnya di sini kita juga perlu pengecek dalam minyak rem ini apakah sudah habis atau belum. Nah, sepertinya di sini masih terisi penuh dan masih bagus tuh kelihatannya. Sebelum kalian mengecek air aki pada hidrometer ini, usahakan yang hitam-hitam ini ditarik supaya penekanan airnya itu bakal naik ke atas. Kita coba ya. Ini posisi sudah saya tekan, tarik ke atas. Nah, kalian pencet-pencet aja seperti ini. Nah, kita lihat airnya itu bakal naik ke atas. Nah, ini posisinya normal ya, cuma emang butuh tekanan yang banyak dari hidrometernya ini. Lalu gimana sih caranya supaya airnya ini turun? Nah, kalian usahakan ini tekannya jangan terlalu keras ya. Kita tekan segini supaya airnya turun. Selanjutnya di sini kita juga perlu mengecek air pada radiator. Waduh, ternyata di mobil ini air radiatornya kosong. Jadi kita harus mengisi ulang area radiator jika air ini kosong agar mesin tetap dingin. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengecek pada air untuk wiper. Apakah air itu kosong apa sudah penuh? Dan bisa dilihat di sini airnya juga masih penuh.
nggak seperti radiator tadi. Nah, kita akan mencoba perawatan dari wipernya ini. Pengecekan. Kita lihat pengecekannya ini. Kalau ke atas itu ini sekali untuk bagian wiper depan. Nah, Ayo. pas aku nyalain ini. Nah, pas kita naikin ke atas, ini sekali dari wiper depannya. Dan kalau misalkan kita naikin ke atas, tekan, nah di sini otomatis gerak karena kita tekan begini. Kalau kita lepas, dan ini bakal berhenti. Nah, coba kalau misalkan kita 2 kali ke atas, 1, 2, nah ini bakal otomatis bergerak terus. Dan kalau misalkan kita ke bawah, ini juga tetap sama. Ini juga otomatis. Itu. Tapi ini kita tanpa ditahan ya. Oke guys, sekarang kita akan mengecek wiper. Nah, pertama kita pengecekan ke atas dulu nih, apakah masih berfungsi atau tidak. Oke, masih berfungsi ya. Baru yang kedua, itu wiper yang biasa nih, yang otomatis tapi ada jedanya sedikit. Nah, oke, berfungsi lagi. Nah, yang ketiga, wiper yang otomatis tapi berkali-kali. Oke, masih bisa ya. Nah, yang ini yang cepat. Oke, berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita coba pengecekan pada pemberi air pada wiper di sini. Oke, masih bisa ya. Cut. Nah, oke, sekarang kita akan mengecek wiper pada bagian belakang. Kita naikin sekali untuk sekali. Sekali lagi. Oke, berfungsi dengan baik ya. Lalu kita akan mengecekkan yang itu yang berkali-kali. Oke, berfungsi. Kita tambahin air. Oke, airnya juga berfungsi dengan baik. Cut. Kita sekarang ngecek Windows pada mobil. Nah, pertama untuk Windows otomatis nih. Oke, berfungsi ya. Sekarang kita naikkan coba. Oke, berfungsi juga. Sekarang window pada bagian kiri depan. Oke, baik. Sekarang kita naikkan lagi. Oke, masih berfungsi ya, tidak ada trouble apapun. Sekarang kita bagian kanan belakang. Oke, masih berfungsi. Naikkan. Yap. Sekarang kita ke bagian kiri. Oke, berfungsi. Nah, sekarang kita semuanya nih guys. Coba kita turunin semuanya. Nah, sekarang kita semuanya otomatis ya. 1, 2, 3. Cut. Otomatis kembali. Oke, pada kali ini kita mengecek pada bagian lampu mobilnya. Nah, kalau misalkan kita putar ke atas, ini lampu sorot. Kalau misalkan kita sambil dorong begini, ini namanya lampu jauh ya. Nah, kita matiin. Nah, kalau misalkan kita tarik ke bawah, itu lampu sen ke arah kanan. Kalau kita putar setirnya Kanan ke kanan. nah, itu otomatis mati. Kalau misalkan ini ke kiri, nah, kita putar ke kanan. Nah, itu otomatis mati. Nah, terus stop dulu. Nah, oke. Kalau misalkan kita ininya tarik ke belakang, ini namanya lampu tembak. Ya. Gitu. Ayo, itu udah 3. Nah, kalau ini lampu gimana cara speedometernya? Kita tarik ini ke bawah, yang paling ujung, set. Nah, ini otomatis mati. Lalu kita nyalain lagi. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan memeriksa lampu hazard. Oke, di indikator speedometer yang nyala. Dan di luar juga sudah nyala tuh, ada kedap-kedip di spionnya. Oke, berfungsi dengan baik. Sekarang kita akan mengecek lampu kabin. Lihat.
Oke, yang depan sudah nyala, berfungsi dengan baik. Tekan. Kita ke yang belakang. Oke guys, kita nyalain. Oke, berfungsi nyala ya. Sekarang kita akan mengecek spion. Nah, pertama nih spion yang kanan dulu nih. Langsung aja Mas Acep. Oke, ke atas bisa, ke kiri bisa, ke kanan, oke, ke bawah. Oke, baik. Sekarang langsung kita yang ke kiri aja nih. Coba Mas Acep. Oke, ke kiri baik. Kanan juga baik. Ke atas. Oke, berfungsi. Nah, ke bawah. Oke, good.